Halo Medikers. Militer Iran selangkah lebih maju dengan meluncurkan satelit militer keluar angkasa pada 27 September 2023. Kabar ini membuat banyak negara, terutama Amerika Serikat dan Israel, menjadi was-was. Mari kita melihat kekuatan Angkatan Darat Iran. Angkatan bersenjata Iran memiliki dua pasukan militer yang berbeda. Pertama, Garda Revolusi atau yang lebih dikenal dengan Islamic Revolutionary Guard Corps, dan kedua, ada Tentara Republik Islam Iran atau yang lebih dikenal dengan Artesh, yang merupakan tentara nasional. Artesh terdiri dari 4 kecabangan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Pertahanan Udara yang baru terbentuk. Angkatan Darat Tentara Nasional Iran dikenal dengan Islamic Republic of Iran Army Ground Forces dan dalam bahasa Iran dikenal dengan Nezaja. Angkatan Darat ini telah ada sejak berdirinya Kekaisaran Persia dan kini menjadi Angkatan Darat yang modern sejak 1923. Selama itu pula Nezaja terlibat pada berbagai operasi penting. Mulai dari operasi Fath al-Mubin tahun 1981 ketika pasukan Iran melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Irak untuk membalas serangan Irak yang telah terjadi sebelumnya. Setahun sebelumnya, pasukan Iran juga memenangkan pertempuran di Gurun dan menjadi momen kekalahan tak terlupakan bagi Amerika Serikat. Sebab gagal operasi penyelamatan Sandra hingga operasi Solvagar Evalayat pada tahun 2020. Operasi ini dilakukan sebagai respon terhadap peningkatan ketegangan di kawasan Teluk Persia. Iran menyebutnya sebagai latihan militer strategis yang melibatkan berbagai cabang angkatan bersenjata. Saat ini Nezaja terdiri dari 350.000 personil dari total personil militer 1.015.000 orang. Mereka mendapatkan akses pendanaan dari total keseluruhan anggaran militer mencapai 5,5 miliar US dollar atau setara 86 triliun rupiah. Iran mengoperasikan berbagai armada yang sangat bervariasi. Mari kita melihat satu persatu kekuatan alutsista mereka. Kalau menurut website Global Firepower, kekuatan militer Iran berada di peringkat 17. Angkatan Darat Iran punya aset kendaraan 69.685 unit, di antaranya tank sebanyak 4.071 unit, artileri swagerak sebanyak 580 unit, artileri tarik 2.050 unit, dan artileri roket sebanyak 1.085 unit. Untuk perlengkapan standar mereka menggunakan pistol berupa PC-9 Zov, FN High Power, dan Colt M1911A1. Senapan mesin ringan mereka menggunakan Tondar MPT-9 dan MPT-9S yang merupakan varian Heckler dan Koch MP5 buatan Jerman. Termodel Z84 buatan Spanyol dan Uzi buatan Israel. Untuk shotgun mereka menggunakan Hudson Escort MP8TS, sebuah varian senapan patah yang dirancang untuk digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk keamanan, tugas penegakan hukum, olahraga menembak, dan berburu buatan Turki. Kemudian senapan tempur mereka menggunakan Heckler & Koch G3A6 buatan Jerman, Massachu, Sulviker Satuan, serta Azars buatan Iran. Senapan serbu mereka menggunakan KLS, KLF, KLT yang merupakan tiruan platform AK tipe 56 dan AKM. Selain itu ada KL-133, Sayat 5,56, Fajar 224, dan masih ada 7 jenis senapan serbu lainnya. Untuk senapan sniper mereka memiliki Nakir, Siavash, Taher, Steyr HS-50, Saher, dan Arash. Dan senjata mesin ada RPK, Rheinmetall, MG-A3, PKM, W85, MGD 12,7, CSLM-2A, dan Moharam. Sekarang beralih ke kategori granat mereka. Memiliki granat Nasir buatan Iran, KV-30 dan JP-25 buatan Rusia, serta M79 Amerika Serikat. Kemudian senjata anti-tank Angkatan Darat Iran menggunakan berbagai senjata anti-tank untuk melawan kendaraan lapis baja dan target tank musuh. Mulai dari RPG-7 peluncur roket portable yang sangat umum dan sering digunakan dalam pertempuran anti-tank. Ini adalah senjata yang relatif ringan, mudah digunakan dan dapat menghancurkan kendaraan lapis baja dengan efektif. Lalu ada RPG-29 peluncur roket anti-tank buatan Rusia yang dapat menembus lapisan luar baja yang lebih tebal daripada RPG-7. Senjata ini memiliki kemampuan penetrasi yang lebih tinggi dan merupakan ancaman yang serius terhadap kendaraan lapis baja modern. Kemudian ada tipe 69 RPG peluncur roket anti-tank yang dikembangkan oleh China.
Senjata ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Iran dan memiliki kemampuan untuk menembus lapisan baja kendaraan musuh, serta SPG-9 meriam recoilless yang dapat digunakan untuk pertempuran anti-tank. Senjata ini memanfaatkan amunisi kaliber 73 mm dan memiliki kemampuan penetrasi yang cukup untuk menghancurkan target tank dan M40 senapan anti-tank buatan Amerika Serikat. Meskipun bukan peluncur roket seperti RPG varian, senapan ini menggunakan amunisi dengan kemampuan penetrasi yang cukup untuk melawan kendaraan lapis baja. Sekarang mari kita melihat koleksi rudal anti-tank mulai dari Tovan dengan variannya hingga 7 jenis. Lalu ada CG-1/2 KM Delavie Reat 9K111 Fagot, 9M113 Concorde, 1001, 9K115 2 Metes M. Adapun tank tempur utama Nizaja, ada Karar yang merupakan tank tempur utama buatan Iran yang dikembangkan dalam negeri dan menjadi tank generasi baru yang memiliki kemampuan serupa dengan tank tempur utama modern lainnya. Lalu ada T-725S versi dari tank tempur utama Soviet T-72 yang telah dimodifikasi dan digunakan oleh Angkatan Darat Iran. Kemudian Zulfikar MBT-1, 2, 3 keluarga tank tempur utama buatan Iran yang mengalami beberapa literasi pengembangan. Selain itu ada T-72Z Safir 74, modifikasi dari tank tempur utama Soviet T-72. Lalu Chieftain Tank buatan Britania Raya dan variannya yang diberi nama Mubaris. Dan terakhir ada M60A1 Samsam, versi modifikasi dari tank M60A1 Patton. Next ada tank ringan berupa Tosan yang sering dianggap sebagai tank ringan dan memiliki mobilitas yang baik. Ini dapat digunakan untuk berbagai peran, termasuk pengintaian dan dukungan infanteri ringan, dan FV-101 Scorpion buatan Britania Raya. Meskipun lebih tepat digambarkan sebagai kendaraan tempur daripada tank, Scorpion ini adalah kendaraan serbaguna dengan kemampuan pengintaian dan serangan ringan. Kedua kendaraan ini menunjukkan peran penting dalam mendukung kebutuhan pertahanan dan operasi militer yang lebih ringan, mobilitas tinggi, dan kecepatan di medan yang beragam. Baik, sekarang kita pindah melihat pengangkut personel lapis baja atau yang lebih dikenal dengan Armored Personnel Carrier disingkat APC, yang merupakan kendaraan tempur lapis baja yang dibuat untuk mentransformasikan pasukan tempur infanteri di medan perang. Angkatan Darat Iran memiliki Borek buatan Iran yang desain dan teknologinya diadopsi dari kendaraan tempur lapis baja M113 Amerika Serikat. Lalu ada OT-62 Topaz buatan Polandia dan Cekoslowakia yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an. Dan terakhir ada M113A1 Garing M577 buatan Amerika Serikat. M577 adalah varian dari M113 yang didesain sebagai kendaraan komando dan kontrol. M113 adalah salah satu kendaraan tempur lapis baja amfibi yang paling banyak diproduksi di dunia dan telah diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia.